Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wafa Nur Azizah dari Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia. Pada abad ke-21 di era serba digital ini, seyogianya akses digital dapat dengan mudah didapat oleh setiap orang di dunia. Namun nyatanya, masih banyak orang yang tidak memiliki kesempatan ketika ingin mengakses digital. Menurut Budiman dan kawan-kawan, tahun 2014 halaman 2 menyatakan bahwa berkembangnya pengguna TIK, baik individu atau pada setiap sektor, menyebabkan setiap negara perlu mengamati, mengevaluasi, serta memonitor perkembangan TIK, baik infrastruktur, akses, dan penggunaannya. Karakteristik untuk mengukur kepemilikan dan penggunaan TIK pada sektor rumah tangga dan individu dapat dikategorikan ke dalam dua utama, yakni kepemilikan perangkat TIK yang terdiri dari kepemilikan radio, televisi, telepon, komputer, dan internet, dan juga pemanfaatan perangkat TIK yang dalam konteks individu selama 12 bulan terakhir terdiri dari pemanfaatan telepon seluler, komputer, internet, lokasi mengakses internet, dan aktivitas internet yang dilakukan. Jika konsep akses digital ini dikaitkan dengan teori kesenjangan digital menurut Dewan dan kawan-kawan tahun 2005, terdapat ketidakmampuan individu dalam merasakan manfaat dari teknologi informasi karena kurangnya akses serta kemampuan dalam menggunakannya. Permasalahan yang timbul menurut Dyke tahun 1919 terdiri dari pertama mental access, yakni minimnya pengalaman digital dasar yang umumnya diakibatkan oleh kurangnya atau bahkan tidak adanya ketertarikan terhadap teknologi yang baru, hal yang sangat umum terjadi pada orang-orang yang telah berusia lanjut. Yang kedua, material access, yakni tidak memiliki komputer dan koneksi internet. Yang ketiga, skill access, yakni minimnya kemampuan di sektor digital yang umumnya diakibatkan oleh minimnya tingkat pendidikan atau pendukungan sosial. Yang keempat, usage access, yakni minimnya kesempatan penggunaan teknologi dan internet. Dampak bagi sebagian orang yang belum mengenal atau menerapkan teknologi, maka masyarakat dapat termotivasi untuk ambil bagian dalam peningkatan teknologi informasi tersebut. Namun, bagi mereka yang mampu menghasilkan teknologi dan sekaligus memanfaatkan teknologi, memiliki peluang lebih besar untuk mengelola sumber daya ekonomi. Sementara yang tidak memiliki teknologi harus puas sebagai penonton saja. Akibatnya yang kaya semakin kaya dan yang miskin tetap miskin, dan terjadilah kesenjangan ekonomi. Kemajuan teknologi informasi terlahir dari sebuah kemajuan zaman. Digital divide atau kesenjangan digital tidak bisa diselesaikan dengan peningkatan akses terhadap teknologi itu sendiri, karena kesenjangan dalam hal ini berpotensi melahirkan persoalan kesenjangan baru dalam masyarakat atau memperparah persoalan kesenjangan yang ada, terutama di negara berkembang seperti Indonesia atau kelompok masyarakat atau daerah yang relatif tertinggal. Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasinya antara lain, menyiapkan masyarakat untuk bisa menangani, menilai, menerima, memutuskan, dan memilih informasi yang tersedia. Penyiapan kondisi psikologis bagi masyarakat ini bisa dilakukan dengan melakukan penyuluhan di seluruh daerah Indonesia secara merata. Lalu yang kedua, pembangunan infrastruktur secara merata di seluruh daerah Indonesia sehingga setiap masyarakat mendapat kesetaraan informasi. Pembangunan wartel dan warnet adalah langkah paling umum yang bisa diambil oleh pemerintah daerah. Lalu yang ketiga, kerjasama antara pemerintah dengan sektor swasta dalam mempercepat pembangunan infrastruktur juga dapat mengurangi kesenjangan digital. Kerjasama ini mengurangi beban berat anggaran pemerintah sehingga pemerintah dapat berkonsentrasi pada bidang-bidang yang lebih membutuhkan perhatian. Yang keempat, selain penyuluhan, pemerintah juga perlu mengadakan program bersama untuk seluruh masyarakat Indonesia agar meningkatkan kualitas bahasa Inggris yang mereka miliki, sehingga masyarakat Indonesia mendapatkan informasi lebih maksimal. Karena pada umumnya, penggunaan bahasa Inggris adalah yang paling umum dicantumkan untuk setiap konten pada internet. Sebagai warga negara di era digital, kita harus mampu menyesuaikan perkembangan zaman. Selain itu, salah satu aspek yang dapat kita perhatikan dan bantu sebagai pendidik ialah penanaman digital citizenship, khususnya digital access, kepada para peserta didik. Indonesia Maju adalah Indonesia yang memiliki generasi muda yang kuat dan unggul. Semangat untuk kita semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.